Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fajri dengan NIM 1613040069, Nur Alia Anggraini dengan NIM 1813030034, Ferdika Andre Tanjung dengan NIM 1813030077. Baiklah, di sini kami akan membahas topik mengenai ketentuan hukum terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tata cara perolehan tanah, dan permohonan hak atas tanah, kemudian disertai dengan contoh kasus. Baiklah, masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Untuk pengadaan tanah konsep kepentingan umum pasca Kepres 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum telah memberi klarifikasi dan definisi yang tegas mengenai kepentingan umum yang mencakup 3 ciri, yaitu kepentingan seluruh masyarakat, kegiatan pembangunan yang dilakukan, dimiliki oleh pemerintah, dan tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan. Kemudian, poin yang kedua yaitu tentang fungsi tanah. Fungsi sosial dalam pasal 6 UU PA, yang mana berbunyi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Semua hak atas tanah yang disebutkan menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial. Arti hak milik mempunyai fungsi sosial ialah hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Hak tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kemudian masuk ke poin yang ketiga tentang tata cara perolehan tanah. Yang pertama itu adalah menurut hukum adat, yang mana hak milik atas tanah dapat diperoleh melalui pembukaan tanah atau timbulnya lidah tanah yang disebut dengan enlibing. Kemudian yang kedua, pemberian hak atas tanah negara, di mana seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah yang berasal dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kemudian yang ketiga, cara perolehan tanah dapat melalui penegasan konversi, di mana seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui perubahan hak atas tanah atau konversi dari status hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UU PA menjadi hak atas tanah menurut UU PA. Kemudian cara yang keempat yaitu beralihnya hak atas tanah. Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pewarisan dari pewaris. Kemudian yang cara kelima adalah pemindahan hak atas tanah. Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah melalui pemindahan hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam model perusahaan atau lelang. Kemudian cara yang keenam, perjanjian penggunaan tanah. Seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas tanah, hak guna bangunan, atau hak pakai melalui perjanjian penggunaan tanah dengan pemegang hak pengelolaan, perolehan hak guna bangunan atau hak pakai dengan penetapan pemerintah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Kemudian cara yang ketujuh adalah perubahan hak. Perubahan hak dapat berupa peningkatan hak atas tanah atau penurunan hak atas tanah. Peningkatan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Penurunan hak atas tanah adalah perubahan status hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan. Kemudian masuk ke poin yang keempat atau poin D, yaitu tentang permohonan hak atas tanah. Yang pertama mengenai pemohon, terdiri dari 2 poin juga, yaitu jika perorangan maka harus dilengkapi syaratnya, yaitu fotokopi surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan RI. Yang kedua, jika badan hukum maka dilengkapi dengan fotokopi akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, syarat yang kedua adalah mengenai tanahnya.
dilampirkan dengan data yuridis yang terdiri dari sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah. Kemudian adanya akta PPAT, adanya akta pelepasan hak, adanya putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya. Kemudian adanya data fisik, harus dilengkapi dengan surat ukur, gambar situasi, dan IMB apabila ada. Kemudian dilengkapi dengan surat lain yang dianggap perlu. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus adanya surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon. Kemudian masuk ke poin yang terakhir, yaitu contoh kasus. Di sini saya mengambil contoh kasusnya, yaitu mengenai hak milik atas tanah yang dahulu atas nama Pak Andi dialihkan kepada Ibu Mira berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Ibu Mira dapat langsung membalik namakan tanah tersebut atas nama dirinya tanpa harus melakukan pembuatan akta jual beli yang disingkat dengan AJB, yang mana melalui beberapa cara. Yang pertama, membawa sertifikat asli tanah, lalu membawa bukti pembayaran pajak terutang. Dalam hal ini, Ibu Mira hanya membayar setengah dari nilai pajak yang dibebankan karena setengah lainnya merupakan bagian haknya sebagai perolehan harta bersama. Kemudian yang ketiga, aspek legalitas lain yang melekat pada tanah. Lalu yang keempat, membawa asli atau salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, selanjutnya Kepala Pertanahan akan menindaklanjuti dan memutuskan untuk mendaftarkan tanah tersebut atas nama Ibu Mira. Yang keenam, Kantor Pertanahan akan memproses pencatatan data peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian yang ketujuh, Ibu Mira berhak mengambil surat tanah yang sudah dialihkan menjadi namanya selama kurang lebih 2 minggu kemudian. Itulah contoh kasus yang saya ambil, dan sekian penjabaran dari materi kami kelompok 4. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton channel YouTube saya, dan tolong beri like, subscribe, dan sarannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.